Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz Subhan Bawazir. Iya, Waalaikumsalam Baik warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Insyaallah. Baik. Ya, terima kasih banyak Ustadz untuk kesediaannya memberikan materi, memberikan Iya. manfaat untuk kita semua di sore hari ini. Yuk teman-teman hijaber semua kita doakan guru kita Ustadz Subhan Bawazir beserta dengan keluarganya agar senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa sehat dan Amin. selamat dan Amin dimudahkan insyaallah. semua Syukran urusannya. jazakillah khair insyaallah. Baik Ustadz, silahkan Ustadz untuk mulai langsung menjelaskan paparannya. Iya, baik, syukran ya. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa bil khusus teman-teman hijabers yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari yang teduh ini antara cerah dan mendung. Allah berikan ketenangan buat kita semua untuk sampai kepada waktu menjelang malam dan menjadi sebuah bukti ada tanda-tanda Allah waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Sehingga kita makin sadar bahwa betapa jauhnya kita melangkah ke sebuah kondisi sikon di mana kita memang harus betul-betul mengerti hidup yang singkat ini jangan sampai terlalu diwarnai oleh dunia. Dunia bukanlah target utama dalam kehidupan. Dunia cuma tempat transit. Dunia ini adalah mataul gurur. Kalaupun kenikmatan kita rasa, tapi kenikmatan yang menipu. Maka Allah perintahkan kita untuk berilmu sambil mengatakan dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Bahwa ketahuilah dengan ilmu bahwa kehidupan dunia ini merupakan permainan, merupakan senda gurau, merupakan sesuatu yang memang kita menjadi orang yang suka berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Baik bangga diterjemahkan dalam bentuk harta yang kita punya maupun jumlah bilangan anggota keluarga, anak-anak yang kita miliki. Yang pada akhirnya akan kita tinggalkan semuanya. Dan kita akan menjadi orang yang berjumpa dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini.
Maka sadarlah kita bahwa yang namanya anak Adam, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terlahir dalam kondisi memiliki ujian. Ma min abdin illa walahu dzambun ya'tadu. Alfaina ba'dal faina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufarriqu hatta yufarriqa ad-dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Idza dzukira dzakara. Ya, ma min abdin illa walahu dzambun ya'tad. Tidaklah seorang hamba terlahir di muka bumi ini kecuali dia selalu melakukan kesalahan. Kesalahan yang dia ulang-ulang karena karakter kemanusiaan yang dia miliki, bahwa kullu bani Adam khata'. Bahwa setiap anak Adam ini pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul matta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah ini, yang paling baik adalah orang yang mau bertobat. Makanya ada nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, dan kasih sayang Allah pasti diberikan gitu lah. Dan jemaah Allah muliakan, disuruh kita menjemput taubat sebelum terlambat. Nah, bagaimana caranya? Seperti bahasan-bahasan kita sebelumnya, kita akan masuk pada bahasan kita inti, ya ini ada beberapa cara yang Islam tawarkan untuk bisa menjemput taubat sebelum terlambat. Nah, tawaran yang pertama yang Islam ajarkan kepada kita, kita disuruh mengingat sesungguhnya Allah Maha melihat. Karena ada ayat begini, di surat At-Taubah ayat 78 Allah mengatakan, Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Jadi Allah tanya sama manusia, kalau paham ini ayat, kata Allah, Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu? Anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Bahwa sesungguhnya Allah ini mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Wa anna Allah 'allamul ghuyub, dan Allah tahu semua yang gaib. Yang matamu tak melihat, telingamu belum mendengar, bahkan hatimu belum bisa menghayalkan, tapi Allah tahu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, di An-Nahl ayat 19 Allah mengatakan, Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Jadi ini manusia diingetin nih, kalau sudah urusannya sama Allah, Allah tahu semua. Kalau manusia bisa kita tipu, bisa kita dustai, tapi kalau Allah tidak. Allah tidak, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kalian lakukan, Allah tahu. Wa ma tu'linun, oh Allah mengerti sekali. Yang kalian sembunyikan, yang kalian terang-terangan, Allah tahu semuanya. Kalian yang kadang-kadang nggak paham kalau Allah tuh tahu. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai merasa aman dari Allah seakan-akan kamu yakini Allah nggak tahu. Allah Maha tahu, kamunya yang nggak sadar kalau Allah tahu. Ya, kamunya yang nggak sadar. Maka sering diberikan peringatan di berbagai macam nasihat dalam bentuk Quran maupun Sunnah agar kita paham tentang ini. Allah tahu, demi Allah, Allah mengerti sekali. Surat An-Nur ayat 29 Allah mengatakan, Ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Mengetahui apa yang kamu nyatakan atau yang kamu sembunyikan, Allah juga tahu. Bahkan ada di surat Al-Mujadil ayat 7 itu, sampai dikatakan begini. Ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wal aksar illa huwa ma'ahum aina makan. Tidaklah berbicara rahasia 3 orang, melainkan Allah itu pasti yang keempat Allah tahu. Begitu pula tidak 5 orang kecuali Allah yang ke-6. Tidak kurang, tidak lebih, Allah tahu semua yang dilakukan. Begitulah bahasanya. Illa huwa ma'ahum, karena Allah bersama mereka. Aina makan, dimanapun dia berada. Bukan wujud Allahnya ya. Jangan diterjemahkan, oh berarti Tuhan di mana-mana. Enggak. Bukan begitu bahasa agama. Karena Allah hanya menginformasikan wa huwa ma'ahum, dia bersama mereka.
Allah tahu, karena ada ayat-ayat lain yang menguatkan tadi, wa ma'allahu bighafil amma ta'malun, di Al-Baqarah ayat 74 itu, Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang kamu lakukan. Allah tahu. Makanya sering diingatkan sekali kita kalau orang Islam ini mentok, gampang bilang la haula wala quwata illa billah. Atau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau sudah seperti ini, otomatis orang akan terinspirasi untuk meninggalkan hal-hal yang ya Allah murka. Karena dia tahu memang beginilah cara mendatangkan kebaikan. Itu yang pertama. Dia suruh jemput taubat dengan cara memberikan mukaddimah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat yang kamu lakukan. Yang kedua, bagaimana menginspirasi untuk bisa menjemput taubat sebelum terlambat? Yakni kita disuruh betul-betul memang kenal Allah. Ini memang muamalah sama Allah ini jangan diremehkan loh jamaah. Ya, teman-teman dari Hijabers ini, pemirsa dimanapun berada, kita harus kenal Allah gitu loh. Supaya nanti apapun yang kita lakukan tuh sama Allah akan ada larangan maupun kemudahan gitu loh. Kenapa? Karena setiap gerakan yang kita lakukan lillah karena Allah. Ya, kita baca dalam zikir pagi petang kita itu kan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita pertontonkan keridoan kita dalam beribadah kepada Allah ya. Keridoan kita dalam beribadah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam yang kita anut ini. Sehingga kita nggak jadi orang yang menentang syariat yang telah Allah tentukan. Makin kenal Allah, kita makin gampang mengembalikan semua masalah ke Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, mudah. Nggak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Karena dia mengerti sekali di surat Al-Hajj ayat 74 Allah mengatakan ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullaha haqqa qadri. Ini mereka ini orang-orang kafir nih kata Allah. Ya, ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka enggak kenal Allah. Mereka enggak tahu sebenar-benarnya. Mereka cuma bilang kenal atau mengaku hamba saja gitu. Karena lebih dari apa yang mereka tahu, innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Ya kalau sudah pakai bahasa laqawiyyun aziz, maha kuat, maha perkasa, lah manusia mau ngapain? Kok merasa nyaman gitu loh. Melakukan hal-hal yang mungkin Allah murka. Iya, menyakiti orang, berbuat zalim di muka bumi ini, jangan. Orang kuat yang lebih dari kamu pernah hidup, mati. Kayak Firaun, kurang apa Firaun dengan itu jenderal itu si Haman ya. Orang-orang kuat mati sudah. Apalagi kalian yang cuma ya ilahi rabbi, dititipin jabatan, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Anda otak-atik terus. Hati-hati ini waktu bergulir loh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada waktu berputar ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perguliran dan perputaran waktu ini, ada pergantian. Ya, yang di atas bakal di bawah, yang di bawah mungkin menggantikan yang di atas. Yang tua bakal habis, yang muda bakal menggantikan. Ada proses lah dalam hidup ini. Ya. Jadi sampai Allah bilang begini, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Harusnya kamu percaya, harusnya kamu ngerti. Apa Allah tanya begitu? Malakum la yarjuna lillahi waqara. Apa sih yang bikin kamu nih nggak yakin sama kekuatan Allah gitu loh? Allah sudah bilang di surat Yasin ayat 82 sering kita baca itu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau buat Allah ya, buat Allah ini hanyalah berkata kepadanya, jadi maka jadilah kalau buat Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi kalau buat Allah nggak ada yang susah. Allah Maha Agung kok. Bahkan ada ayat yang membuat kita berdiri di bulu kuduk ini kalau kita paham artinya itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Ya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Oh, Allah gulung tuh, langit bumi digulung nanti. Tuh. Yang kalian rebutkan, yang kalian sombongkan, baru punya apa namanya satu rumah saja sudah, waduh, baru bisa beli rumah di komplek, ngelebarin tanah di kampung, sombong banget. Aduh. Kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dan isinya bakal dilepit di tangan Allah. Was samawat, langit bakal digulung itu. Mutwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Kok masih aja orang mensekutukan Allah gitu loh. Lalu bumi yang kalian pocel-pocel, yang kalian rebutkan, yang siap menjadi budak dunia kalian, itu bumi sama Allah di tangan Allah bakal remek gitu. Wassamawat mutwiyat biyamini. Itu yang namanya langit itu mutwiyat biyamini. Ya, kata Allah, Allah kelipet itu. Mutwiyat biyamini, dilipat itu langit. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, hati-hati jangan. Allah yang ngatur semuanya, kok kita nggak terpancing, nggak terinspirasi untuk melakukan taubat. Harusnya kan kita bertobat, minta ampun sama Allah. Iyalah. Ya, jangan jadi petang-petang, jangan. Apa yang membuat kita ini nggak terpancing? Ayo dong. Kita ini memiliki Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mampu berbuat apa saja. Jangan kamu sombong di dunia. Harta, tahta, wanita, tampan, cantik, iya, sehat. Semua kan cuma titipan. Yang Allah bakal tanya, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Dan waktu itu pun akan tiba. Karena umur kita kan cuma 60, 70, dan itu nggak lama. Masa kita dipuji itu kan masa dewasa kita paling berapa tahun. Kenceng-kencengnya pipi kita ini paling 20 tahun ke sana. Romannya 40 sudah agak kendor-kendor. Gitu. Dan itu nggak lama. Ya, makanya yang masih merasa muda ini jangan merasa ini muda diawet. Ya, banyak orang yang ketelimbang gara-gara masa muda, banyak. Sampai lupa diri. Ya. Ayo dong, mulai jadi orang yang berilmu, jadi orang yang tahu bahwa apapun yang dia lakukan ini merupakan sesuatu yang dikatakan landasannya syukur kepada Allah gitu lah. Jadi nanti kalaupun senang dia dengan sesuatu yang dia syukuri, Allah tambah. Kalaupun dia terjebak dalam kekufuran atas apa yang dia lakukan, dia buru-buru bertobat karena khawatir sekali, inna adzabi lasyadid, azab Allah itu pedih. Kemudian yang berikutnya suruh jemput taubat sebelum terlambat. Kalau bahasa ulama, dia harus yakin bahwa sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan memiliki kekuasaan untuk menghukum. Jadi kita harus sadar diri nih, kalau yang namanya Allah itu Maha Mampu menghukum. Jadi Allah Maha Mampu, Allah betul-betul sanggup untuk itu. Jangan suka merasa aman ya, mentang-mentang berkoalisi dengan bintang-bintang di pundak para pejabat, jenderal dan lainnya, sembarangan membuat hukum, ya, menyakiti masyarakat yang tidak sama sekali menguntungkan rakyat yang menjadi penyebab Allah berikan kemerdekaan atas negeri ini gitu ya. Dibuat hukum seperti pisau dapur,
yang tajam ke bawah, muntul ke atas. Aduh. Az-Zumar ayat 37 suruh ingat. Kata Allah, Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi Maha memiliki kekuasaan untuk mengazab? Di dunia kau selamat, kau berkoalisi dengan hakim-hakim penjilat. Iya. Kau bisa cari hukum, kau buat seenaknya saja. Tapi hati-hati. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Bahwa sesungguhnya Allah ini Maha Perkasa, lagi memiliki kekuasaan untuk mengazab. Allah bisa azab kalian. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah punya sifat cemburu loh. Setiap keburukan itu membuat Allah cemburu. Allah akan datangkan hukuman. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada balasannya. Sampai Nabi mengatakan, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghayratullahi ayyatiyal mu'min ma harrama alaih. Iya, sesungguhnya Allah itu Maha Pencemburu. Orang beriman juga sama. Orang beriman melihat orang beriman dizolimin, ada kecemburuan, kesel. Saya sering sampaikan dalam kajian bahwa al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min akhul mu'min gitu lah. Orang beriman itu kan cermin orang beriman lainnya. Mungkin kita nggak bisa bertindak lihat orang beriman sedang dizolimin, dicari salah, disakitin, karena kita nggak punya power gitu kan. Tapi kita punya doa, ya Allah selamatkan orang-orang beriman yang dizolimi ini, ya Allah. Gitu lah ya. Nah, dan Allah itu murka. Maka dikatakan bahwa wa ghayratullahi ayyatiyal mu'min ma harrama alaih. Dan kecemburuan Allah itu akan datang ketika ada orang beriman mengerjakan apa yang telah diharamkan atasnya. Ini kan banyak muslim-muslim gadungan, mukmin-mukmin remang yang cuma status mengatasnamakan agama, tapi lihat. Buat apa ada ayat yang mengatakan asyidda walal kufaru hama bainahum. Orang beriman itu lembut sama orang beriman lainnya, tegas sama orang kafir. Ini sama orang kafir remang ini. Nggak ada keras-keras itu, nggak ada. Sama orang beriman, astagfirullah, dicari salah. Kenapa? Karena misi dia terganggu gara-gara dia. Ya karena kan kita punya kepentingan saat ini, orang kalau nggak dicekel rusak urusannya. Berkobar kemana-mana, banyak rencana kita nih yang berantakan gara-gara dia. Udahlah, kita halalkan aja setelah. Yang penting sekarang nih bungkem aja dulu. Astagfirullahaladzim. Kau buat makar, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Kau buat makar, kau buat tipu daya. Hei, Allah Maha pembuat tipu daya. Nggak ada yang nggak mungkin. Apa kamu yang mau menangkap dengan kezaliman? Kamu nggak punya jantung. Allah ciptakan jantung buat kamu. Allah bisa hentikan jantung kamu itu. Allah turunkan saja satu virus yang namanya COVID-19, Corona ini. Kalian sudah ketakutan kemana-mana. Kok bisa petang-petang, peting-ting, betong-betong? Seenaknya saja bertindak di atas muka bumi ini. Ya Allah. Amintum man fis sama'i yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu mau merasa aman dengan Allah yang di langit? Allah bisa timpukin kamu dengan batuan langit. Kalau Allah mau bisa. Ayo dong, Bu, ya, sadar diri kita. Aduh, jangan main-main. Jadi, apa ya? Kamunya yang harus tahu ini. Jangan kamu anggap dosa yang kamu lakukan, kezaliman yang kamu pertontonkan ini, tenang-tenang saja. La ahadun aghyar min Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih cemburu ketimbang Allah. Walidzalika haramal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Makanya Allah tetapkan hukum haramnya kezaliman baik terang-terangan maupun tersembunyi. Wala ahadun ahabba ilaihil madhu min Allah. Walidzalika madaha nafsu. Begitu pula tidak ada yang mengalahkan Allah yang suka dipuji. Makanya Allah puji dirinya sendiri. Ya supaya manusia paham, supaya manusia tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang memang maslahat, mendatangkan kebaikan buat dirinya. Ya, Masya Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu di surat Al-Imran ayat 11. Allah berfirman, فَأَخَذَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Didengerin nih ya. Kolektor-kolektor dosa yang berbuat zalim di negeri yang bernama Indonesia ini ya. Ya kata Allah, fa'akhadahumullahu bidhunubihim.
maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Allah sudah katakan begitu. Kalau sudah yang namanya mengkritik keburukan di sebuah negeri, malah dibalik menjadi orang yang buruk karena mengkritik keburukan, Anda tinggal di negeri yang semuanya buruk. Ya, kalau Anda mengkritik suatu tempat tentang dahsyatnya koruptor, kemudian Anda diputarbalikan, Anda dianggap orang yang berbuat salah karena mengkritik para koruptor, sadari, Anda tinggal di tengah-tengah negeri koruptor. Ya, tapi nggak usah takut, nggak usah takut. Qur rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Nggak usah khawatir, kita punya Allah. Allah yang bakal jamin kita. Allah jamin, Allah nggak mungkin berbuat zalim. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah bersama orang yang sabar. Ini janji Allah. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Begitu ayat berbunyi. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut, Allah bersama kita. Ya, kamu jujur mati. Kamu bohong mati. Ya, kamu berbuat zalim mati. Kamu berbuat kebaikan kamu mati. Kamu tangkap ini koruptor kamu mati. Kamu nggak tangkap juga mati. Lebih baik mati mulia ketimbang hina dalam kehidupan. Begitu prinsip. Mau orang jujur, mau orang yang nggak jujur, ya, mau orang yang berbuat zalim maupun dia berbuat kebaikan, tetap sittin wa sab'in. Umurmu cuma 60-70. Pak Jenderal semua dengarkan, ya. Para pejabat semua dengarkan. Demi Allah. Kenyataannya seperti itu. Sampai dia sadar diri bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan kemuliaan. Memahami manusia ini tercipta untuk sebuah kebaikan. Dan dia mengerti bahwa kebaikan yang dia miliki ini adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk melakukannya. Masya Allah. Banyak loh ya ayat-ayat yang pada akhirnya menjadi peringatan buat kita semua. Seberapa kuatnya kaum Ad, kaum Samud itu. Yang bisa mengukir gunung karena tinggi-tinggi mereka, besar-besar sekali mereka. Berapa sangat kuat sekali pasukannya Fir'aun yang menguasai dunia ini. Yang kalau bukan karena Allah utus Musa untuk membongkar kekurangannya, dunia tahunya ini Fir'aun orang baik. Tapi karena Allah Maha melihat keburukan yang Fir'aun lakukan, Allah pun berikan kemampuan buat Musa melawan Fir'aun itu. Ya, apalagi kita. Ayo bermuhasabah diri, kita ini nggak sekuat Fir'aun, kita nggak sehebat kaum Ad, kaum Samud. Kita cuma manusia di akhir zaman yang lemah, yang berusia 60-70 tahun, dan itu pun nggak lama lagi karena kematian nggak menunggu tua, kematian nggak menunggu sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kita perlu garis bawahi, setiap yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi. Mukhlifa wa'dihi rusulahu. Innallaha azizun tiqam. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi. Karena itu jangan sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun zuntiqam. Karena sesungguhnya Allah ini maha perkasa, lagi maha memiliki balasan gitu loh. Jadi kita kalau sering-sering baca kayak begini nih, ya bukan berarti kita jadi maksum, enggak, mikirlah kalau enggak buru-buru tobat. Saya sih takut, ya Allah demi Allah, ya kita nggak mungkin luput dari yang namanya dosa ya. Tapi kalau suruh berbuat dosa terang-terangan di negeri yang mungkin mendukung dosa yang dia lakukan, ini cukong yang bayar kamu ini nggak akan pernah bisa bantu kamu di lubang kubur nanti. Dia akan masing-masing membawa masalahnya menghadap Tuhan. Kamu menjadi antek-antek mereka. Allahu Akbar. Anak bangsa, jaga ukhuwah kebangsaan kita. Ayo. Kita sedang diuji dengan prahara fitnah yang menggulung kesatuan negeri kita ini. Sadar dirilah. Jangan jadi antek-antek company seperti zaman Belanda dulu. Negeri ini hancur karena ada rakyat-rakyat Indonesia ini yang mau disogok. Yang mau mencari kesalahan rakyatnya sendiri. Akhirnya kita terpecah belah, teracak-acak. Lihat, udah memang negeri kita ini berpulau-pulau. Gampang ditimbulkan fitnah di antara kita. Dulu ulama tegaskan, satukan kita di atas syariat yang namanya Islam.
Nabi sudah katakan seperti itu. Maya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiyyin, addu alaikum bin nawajiz. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Nabi enggak tinggalkan dalam perbedaan. Kembali ke sunnahku, bersatu kalian. Nah, kita bisa bersatu di atas syariat. Sehingga kalau kita Islam, kita beriman, ayo dong jaga ukhuwah keislaman kita, keimanan kita. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi orang yang tegas sama orang kafir, lembut sama orang beriman. Allah marah. Apalagi sampai orang beriman dibunuh. Waduh. Ya kalau beda mazhab, beda manhaj manusiawi lah, bisa selesai dengan belajar lah. Tapi kalau dia seorang muslim, diuji, kemudian difitnah, disakiti, ini yang menciptakannya bakal marah. Hancurnya dunia ini lebih Allah sukai ketimbang terbunuhnya seorang muslim yang beriman. Ini sengaja terang-terangan. Ya Allah bikin hancur negeri yang harusnya bak surga, ya ini negeri yang gemah ropah lo jinawi, yang baldatun thayyibah, menjadi negeri yang menakutkan. Menjadi negeri yang menakutkan. Menjadi aneh, nggak ada ketertarikan dengan syariat. Anak kecil pandai mengaji, hafal 30 juz. Ya, seorang anak kecil berusia 7 tahun dari pojokan kota Bangka sana bisa mempertontonkan bahwa di negeri ini masih ada anak 7 tahun bisa hafal 30 juz Al-Quran. Berpenampilan Indonesia habis dengan baju batik, saya Indonesia. Nggak ada ketertarikan buat didukung oleh masyarakat. Dapat petinggi-petinggi negeri. Dan bicara olahraga, bicara urusan dunia, yang suplai Masya Allah. Aneh. Padahal sebut satu pahlawan di negeri kita sebelum terjadi kemerdekaan. Kecuali dia seorang muslim. Maka dikatakan atas berkat rahmat Allah ini kita merdeka. Sekarang penyebab rahmat pengen dihilangkan, ya sadar diri. Yuk kita bertobat. Jemput tobat sebelum terlambat. Ini ada yang salah nih. Kita terlalu enjoy dengan dunia. Menjadi bangsa yang senang disuapin, diutangin, nggak kreatif gitu loh. Padahal punya surga yang kita injak, ini bumi ini surga loh. Indonesia, bak surga. Mudah sekali. Negeri ini, Masya Allah. Ya, saya sering sampaikan, dulu ketika Nabi Isra Mi'raj, di langit yang ketujuh ketemu sama Ibrahim. Ibrahim AS. Akrimini ummataka salam ya Muhammad. Kabarkan, informasikan salamku untuk umatmu nanti. Ya. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turab. Kabarkan kepada umatmu di dunia annal jannata thayyibatut turab, bahwa surga itu tanahnya subur. Qi'an, datar tanahnya di surga. Azmatul ma', air di surga bisa diminum langsung. Wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan tumbuhan-tumbuhan surga itu bak tasbih tahmid tahlil takbir itu. Ya, bikin orang bertasbih, bertahlil, bertahmid. Ulama sering mengkaitkan dengan Indonesia. Indonesia subur, tanahnya datar, bisa ditanami mudah. Negeri yang gampang bercocok tanam di negeri kita nih. Ulama sadar diri merdeka bisa dulu swasembada beras, padahal baru merdeka. Kenapa? Berkah buminya. Subur negerinya, betul. Airnya bisa diminum, bisa. Ya kita kalau ke Arab belum tentu bisa. Ada zam-zam saja kita bisa langsung. Yang lainnya nggak bisa. Negeri manapun sama. Ini Indonesia, Masya Allah. Orang lempar biji musim hujan, nggak seminggu nunggu akar daun pun keluar. Lawang beli kacang hijau, lupa bawa ke dalam, keburu tidur, pagi diangkat jadi toge. Ini negeri suburnya, Masya Allah. Saya katakan, pohon singkong yang tahu nanam singkong, gitu ya. Singkong ditanam kebalik masih keluar daun. Ini negeri Masya Allah. Nah, makanya, ayo dong, yuk kita sadar diri kita sudah jauh nih melangkah pada keburukan ini ya. Kemudian jemput tobat yang lain bagaimana? Kata ulama suruh ingat para saksi yang akan bersaksi dan atas perbuatan yang kita lakukan. Surat Ar-Ra'd ayat 43. Nah, sadarkan diri nih. Ya, kata Allah, "Qul kafa billahi syahida." Katakan ya Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi di antara kita. An-Nur ayat 24. Ini juga bikin kita gemeter nih. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi. Ya, atas apa yang mereka telah lakukan dahulu dan mereka kerjakan dahulu akan menjadi saksi.
Bahkan banyak ayat yang menegaskan ini. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan bakal bersaksi, bakal ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki bakal jadi saksi. Saya masih nggak habis pikir itu gimana tangan bisa ngomong. Tangan nggak usah nunggu kiamat, nunggu kita di akhirat. Sekarang tangan bisa ngomong. Orang kunci mulut, tangan bisa WhatsApp. Tangan bisa ngejabri, bisa nge-DM, betul? Ini tangan bakal bisa bicara, apalagi nanti memang bicara ini tangan. Bumi bakal menjadi saksi. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah perintahkan bumi ngomong. Di atas bumi dia berbuat apa coba? Padahal jamaah, andai kita sadar ya, wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha, barengi keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ya, ini akan menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ayo dong, jemput tobat sebelum terlambat. Al-amal bi khawatimiha, amal ini tergantung akhir bukan awal. Udah jangan cari siapa dulu dia sekarang. Ya, jangan lihat siapa dia dulu, lihat dia sekarang. Supaya kita sadar diri bahwa apa yang kau lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Ya, jangan hakimi masa lalu orang. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Ya, Masya Allah. Ini salah sekali. Mereka suka salah sangka, merasa mendapatkan kehormatan, manfaat. Padahal kata Allah, yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai'. Mereka bersumpah kepadamu dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh satu manfaat. Tidak. Manfaat itu izin Allah. Manfaat izin Allah, jangan. Takutlah akan hari di mana pencatatan yang sangat teliti. Itu lihat Al-Qamar ayat 53 itu kata Allah. Kata Allah, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Allah catat semuanya. Allah catat. Kamu jangan merasa aman ya. Allah catat semua perbuatan kamu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jangan terjebak dalam hal yang Anda anggap biasa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Emang nggak ada catatannya? Ya kalau di dunia mah aman, saya nggak bakal ketangkap, Ustaz, nggak ada yang tahu, Ustaz. Iya, ya Allah sudah katakan wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Sedikit kau berbuat, apalagi banyak, tercatat semuanya. Allah akan catat semuanya. Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan nanti kitab pada mahsyar nanti. Kalau kamu akan melihat orang-orang yang bersara ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka akan mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini buku apa ini? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini bahasa semua, Kak. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Allah katakan begitu. Sampai orang bingung di akhirat nanti. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Enggak meninggalkan catatan sekecil apapun, apalagi yang besar. Ini tertulis semua. Illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan. Orang melihat semua yang pernah dia lakukan. Enggak ada yang terzolimi. Oh, ya. Padahal kita punya kesempatan nih kalau mau bertobat nih sebelum terlambat. Kita punya kesempatan. Iya. Mohon ampun sama Allah, sholat tobat. Atau beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Atau kalau sudah begitu apa belajar. Fahasunna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha.
Ketika kau mau belajar, merapikan agamamu dengan belajar, Allah jadikan proses kamu belajar itu menghapus dosamu di masa lalu. Mumpung masih hidup, kita akan mampu untuk itu. Jangan nunggu malaikat maut mendatangi kita, jangan. Ya, takutlah sama Allah. Ya, hati-hati jangan terjebak dalam kesalahan nih. Ya, apa kata Rasulullah, kata hadis qudsi Allah, Rasul menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi begini. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Nah, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian yang telah aku perhitungkan untuk kalian. Lalu aku berikan balasan kepada kalian karenanya. Oleh karenanya, maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah orang tersebut memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Terjebak dalam keburukan. Ya, jangan rugi kita nanti. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kita nggak pengen seperti itu. Ya. Kita pengen kajian santai kita ini membuat kita ini terinspirasi untuk buru-buru jemput tobat sebelum terlambat. Ya teman-teman dari komunitas hijabers ini ya, iman ini naik turun loh. Yazid wa yankus. Kalau iman lagi naik, kayaknya kegemaran kita berbuat baik itu cenderung mendominasi kehidupan kita. Tapi kalau iman lagi turun, aduh sampai kita lupa umur ini nggak lama lagi. Nah makanya kan yang tahu naik turunnya iman kan kita ini. Orang nggak ada yang paham, orang nggak ada yang tahu ya. Kita yang ngerti diri kita. Ingatlah, kalau iman sedang tambah, Allah berikan berkah buat kita. Kenapa? Yazidu bitorah. Tapi kalau iman sedang turun, kita sedang dalam keburukan. Yang kusubil maksiat. Oleh karena itu, naikkan iman dengan ketaatan dan cegah kemaksiatan supaya iman kita nggak turun. Jadi gampang untuk berbuat banyak kebaikan. Ya, karena kematian ini nggak nunggu tua. Orang ganteng jangan merasa panjang umur, yang cakep juga sama. Berapa banyak orang yang sedang berdandan diambil nyawanya. Berapa banyak orang yang petang-petang pun dimatikan sama Allah. Banyak orang-orang mengaku cantik, berani mesen tempat di neraka. Astagfirullahaladzim. Banyak orang-orang tampan sampai lupa diri melecehkan syariat. Akhirnya meninggal, rugi dia. Wallahi rugi dia. Nah, kita butuh teman-teman yang mengingatkan itu gitu loh. Yang membuat kita ini secara bertahap berubah menjadi lebih baik. Kita butuh sahabat yang seperti itu. Kalau sahabat yang ada bagaimana? Ya ajak dia berbuat baik. Karena fitrah sahabat itu kata Nabi akan mewarnai sahabatnya. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya kan. Dan pandai-pandailah kita menjaga diri. Kecenderungan kita untuk berbuat yang tidak ini karena makanan minum yang kita nggak perhatikan. Saya sering tegaskan ya teman-teman ini kalau sudah hijrah ya, tolong pegang 3 hal ini. Yang pertama, tolong. Yang pertama, ya belajar. Jangan nggak belajar. Tuntut ilmu, agama khususnya. Yang kedua, duduk di majelis ulama. Dekat sama orang-orang soleh, ulama-ulama ini ya, untuk gampang bertanya jawab. Kemudian yang ketiga, tolong. Jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Biasakan punya disiplin diri. Jangan sembarangan makan junk food yang kita nggak tahu kehalalannya. Setelah banyak mengkonsumsi baru tahu hukum halal haramnya, jangan ya. Ya walaupun baca bismillah halal, tapi syubhat tetap syubhat, nggak berubah. Ya, yang jelas-jelas saja yang halal. Itu bisa menjaga agama dan kehormatan kita. Baru kemudian tolong cari teman-teman yang soleh. Makanya mudah-mudahan di komunitas hijabar ini kita punya teman-teman yang soleh yang bisa saling mengingatkan di antara kita, insya Allah ya. Ustaz berikan waktu yang panjang untuk berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Iya, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Subhan Bawazir. Iya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya sampaikan 3 pertanyaan dulu. Nanti jika Ustadz berkenan, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, Ustadz. Silakan. Ya, pertanyaan pertama dari Mbak Nurjana, Ustadz. Jadi beliau saat ini adalah seorang penyintas COVID-19
dan merasa takut mati dalam dirinya. Nah, cara seperti apa untuk menghilangkan rasa takut akan kematian tersebut, Ustadz? Iya, Mbak. Kalau bicara kematian, nggak ada orang yang berani dengan yang namanya kematian. Ya, bahkan di Quran itu Allah mengatakan di surat Al-Jum'ah itu, Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Nanti buka surat Al-Jum'ah ayat 8 itu ya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa sesungguhnya maut yang kalian menghindarinya, fa innahu mulaqikum, akan mendatangi kalian. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi nggak usah khawatir, yang namanya mati pasti. Nggak karena COVID, karena yang lain. Dan nggak juga COVID memastikan kamu bakal mati. Kalau boleh sedikit kita buka, penyebab kematian tertinggi di negeri kita itu bukan COVID. Ya, bukan. Ya, kanker, ya gara-gara asap rokok itu, Masya Allah. Jantung, waduh. Banyak, belum lagi kecelakaan kendaraan. Banyak-banyak lah ya. Dan jangan memastikan bahwa penyakit itu mendatangkan kematian. Nabi mengatakanlah dua. Ya, yang mesti kita pikirkan kalau kita sedang kena penyakit, kata Nabi, ya, tidaklah penyakit yang berat, yang ringan saja yang kita rasa. Dosa kita gugur. Tahur insya Allah. Ya. Makanya bermuhasabah dirilah kepada Allah. Ya, buktikan bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kematian kapan saja. Makanya kalau lagi begini jangan keseringan buka-buka sosial media, ya, berita-berita hoax yang membuat kita ini bingung. Kita punya Nabi loh yang menegaskan dengan bahasa alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'in nasab. Konsumsi oleh kalian habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Saran saya sih di sela-sela Anda berobat atau Anda sedang lagi di dalam pengobatan ini, habbatus sauda jangan putus deh coba. Apapun yang terjadi kita di atas sunnah Rasulullah SAW. Sisanya tawakal. Nggak ada yang mendatangkan bahaya kecuali izin Allah. Ya, semoga Allah jaga kamu, kasih kesehatan buat kamu insya Allah. Karena banyak yang sembuh sudah insya Allah ya. Allah. Nah, silakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Dwi Rahayu. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa kita ikut berdosa jika yang bisa kita lakukan hanya sebatas berdoa saja, melihat kezoliman demi kezoliman yang terjadi di negeri ini? Padahal dalam hati nggak ridho Ustadz, tapi di satu sisi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Nggak usah khawatir, kita punya Allah. Islam cuma tawarkan kepada kita, kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau memang kita nggak mampu merubah langsung, karena kita bukan siapa-siapa, ya, tolong lisan kita. Ajak orang untuk berdoa, ajak orang untuk merespon. Kalaupun kita nggak mampu berkata-kata, tolong jangan berhenti berdoa. Karena yang merubah itu Allah. Ini kayak saya sampaikan begini. Ya, kita nggak usah menyebut, kita coba bicara secara global saja. Yang berasa akan terasa sudah. Ya, kita ingatkan. Lalu ada Allah, Pak. Apa nggak cukup nih musim kematian corona di mana-mana? Apa nggak cukup? Ya Allah, negeri kita sedang ditimpa bencana yang beragam. Dari mulai tsunami, likuifaksi, tanah bergeser, gunung meletus, banjir bandang. Apa nggak cukup? Ini kan sudah jelas hatinya pada mati. Hatinya mati. Nggak dekat sama Allah sudah. Sibuk baca hukum yang dibikin tebel-tebel tuh buku. Quran nggak disenggol, lihat. Coba kita mundur sedikit ya jemaah. Ya, ini buku ya. Ini buku ya. Ini buku ya. Misteri Usia 40. Ini kalau kita baca dekat begini, ini nggak bakal kebaca, jauhin dikit. Akan terbaca. Sama dengan masalah. Coba sedikit kita mundur deh dari permasalahan yang ada sekarang. Caranya bagaimana? Kita sholat, kita zikir deh. Menjauh diri. Bangun malam tahajud. Merenung. Kita akan tahu nanti, oh ya Allah, iya, kita punya Allah. Yang maha melihat semua kejadian di negeri kita. Allah nggak takut sama hakim, Allah nggak takut sama presiden, Allah nggak takut sama jenderal. Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah bisa kirim malaikat maut kapan saja, Allah bisa hentikan jantung mereka kapan saja. Dan kita punya power untuk berdoa kepada Allah.
Bahkan Rasul mengatakan bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya anak bangsa yang merasa muslim, 83% orang Islam di Indonesia, jaga ukhuwah kebangsaan kita. Paling tidak kalian berdoa. Masa 100 juta orang Islam berdoa nggak dijabah sama Allah? Ayo dong jaga ukhuwah kita gitu loh. Makanya belajar, rapikan hubungan kita sama Allah. Allah pasti jawab. Ini orang-orang zalim pasti ada selesainya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perguliran, ada pergantian nanti. Ini yang umur 60 tahun di atas, yang udah umur 70 menjadi pejabat. Emang mau berapa lama lagi umurnya? Siapkan regenerasi menggantikan mereka. Kalau mereka nggak mau turun, nggak mau digantikan, Allah yang bakal gantikan mereka nanti. Nah, buat kita jangan terwarnai. Ya, banyak beristighfar, banyak mohon sama Allah. Semoga Allah berikan hidayah buat semuanya, insya Allah. Nah, itu prinsip hidup kita. Ya, Allah. Nah. Amin. Iya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, ada nasihat yang menyatakan bahwa kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Lantas bagaimana agar kita menjaga setiap yang kita lakukan ini untuk bisa mempersiapkan kematian dengan baik dan tidak digelincirkan pada akhir yang buruk? Iya. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Iya, yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Kamu akan dibangkitkan di akhirat seperti kamu diwafatkan nanti. Ngeri ya. Nah, kalau kita membiasakan berbuat zolim, menyakiti orang, ya, tenang-tenang saja, nggak beristighfar, nggak memohon ampun kepada Allah, ya nggak nutup kemungkinan rutinitas kita itulah di waktu kita akan diwafatkan sama Allah. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Makanya kajian menjemput taubat sebelum terlambat ini mudah-mudahan menginspirasi kita untuk membarengi dosa dengan kebaikan. Kalau ingat astagfirullahaladzim, iya nih hari saya bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar digampangin ya. Karena manusia pasti berbuat dosa. Terus sampaikan di awal dari kajian kan, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyat idza dzukira dzakara. Orang beriman ini akan selalu difitnah, diuji. Nah, kemudian dia terjebak dalam ujian dan dia berbuat kufur, tapi dia tobat. Nah, kemudian dia khilaf, dia berbuat salah lagi. Nah, tapi dia bertobat lagi, gitu ya. Orang beriman itu kalau diingetin dia pasti ingat. Kita berharap dengan kajian kita ini, orang-orang yang berbuat salah dan tenang-tenang saja, nggak beristighfar, nggak mohon ampun kepada Allah, setelah ini dia mau melakukan itu, insya Allah ya. Allah. Nah. Baik Ustadz, Afwan masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh Ustadz? Ya, 2 terakhir, silakan. Ya. Baik ya. Yang pertama Ustadz, terkait dengan tradisi orang yang menyekar atau ziarah ke kuburan setiap 7 hari, 40 hari, atau 100 hari. Bagaimana sebetulnya syariat dalam Islam terkait dengan orang yang sudah meninggal agar tidak keliru dengan adat tradisi, Ustadz? Iya, ini ada bab khusus sebenarnya, bab ziarah kalau kita mau bahas ini. Tapi Ustaz sampaikan secara umum saja ya, bahwa haknya orang mati kepada orang yang hidup itu adalah yang pertama dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dan kalau dia sudah meninggal, yang sampai ke lubang kubur cuma 3. Sedekahnya dia waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada rutinitas membuat sebuah ritual yang mendatangkan niyaha, kesedihan yang berlarut-larut. Orang laki sering ziarah, tapi nggak perlu pakai aturan sekian hari, kapan saja. Kalau ibadah memang kapan saja kok. Nggak usah nunggu 7 hari, 100 hari, 1000 hari, nggak usah. Kapanpun kita mau mendatangi makam orang tua kita, ya datangi. Ya, bahwa yang namanya ziarah kubur ini tuzakirukumul maut, kata Nabi. Dzurul kubur tuzakirukumul maut. Ya, ziarah kubur supaya ingat kematian. Tapi kalau orang perempuan memang dilarang sering ziarah. La'anallah az-zairah. Allah melaknat perempuan yang suka berziarah. La'anallah az-zairah. Kata Allah gitu. Allah melaknat orang yang sering berziarah. Kenapa? Karena memang khawatirnya niyahah. Nangis, mendayu-dayu, ya, sampai merintih, niyahah itu nggak diperbolehkan. Ya. Itu kebiasaan jahiliyah. Mukul-mukul pipi, merobek baju, kalau udah sedih jangan. Ya. Cukuplah kita berziarah kapan saja. Di mana saja kita mau, silakan. Supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini memang mendatangkan kemaslahatan. Zurul kubur tuzakkirukumul maut. Ziarahi kubur. Ziarahi kubur. Nah, supaya kita ingat mati gitu loh ya. Nah, kalau enggak kita dirugikan nantinya. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan terakhir,
terkait dengan bagaimana dengan seseorang yang hanya tobat sambal, Ustadz. Tobatnya tuh hanya sekarang tobat, lalu besoknya berbuat dosa lagi, lalu juga selama ini hanya tobat sambal dan sekarang mau bertobat lagi, tapi apakah bisa dipercaya orang yang seperti itu, Ustadz? Padahal dia masih melakukan judi, mabuk, dan hal lainnya. Makanya gini, orang kan kalau yang namanya tobat itu kan ibadah. Ibadah ada tuntunannya. Kalau perlu kita bahas khusus tentang bab tobat. Ini kan kayak gini nih, menjemput tobat sebelum terlambat. Karena orang tuh kayak orang ibadah, orang sholat. Ada yang betul-betul sholat, sehingga sholatnya mencegah kekejian dan kemungkaran kan. Tapi ada yang cuma sekedar gugur hukum. Nggak enak sama teman, nggak enak sama mertua, nggak enak sama orang tua gitu ya. Nah, itu dia dirugikan. Nah, buat orang yang suka tobat sambal ini memang kalau teman yang ngehin dia seperti itu, ya perlu dirangkul, didakwahi. Ya. Harusnya dia bersyukur masih bisa bertobat. Kalau bisa tobatnya jangan tobat sambal, tobat nasuha gitu loh. Tapi bukan berarti kalau sudah tobat terus dia nggak berbuat salah lagi. Karena manusia tetap nggak maksum, pasti mengulang kesalahan. Ustaz sampaikan di awal tadi kan, al-faina ba'dal faina. Dosa yang diulang-ulang. Terus kalau dia berbuat dosa, dia sudah nggak tobat sambal, cuma dia tergoda lagi, dia tobat lagi. Tergoda lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput dia. Karena kita ini melawan setan ini jatuh bangun. Dan jangan beranggapan kalau kita sudah tobat, kita nggak berbuat salah. Ini salah. Asli alhamdulillah, Zat, udah 2 tahun di sini tobat, jadi saya nggak berdosa. Waduh, coba itu. Bisa seperti itu. Wah, Masya Allah. Ya, enggak, kita nggak pengen seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Taib, Masya Allah. Jadi Baik, memang ya, jazakallah khairan Ustadz Subhan Bawazir. Pertanyaan sudah kami bacakan semuanya, Ustadz. Apakah Ustadz berkenan untuk menyampaikan intisari dari hari ini dan juga menutup dengan doa kafaratul majlis? Iya, intinya bahwa menjemput tobat ya, sebelum terlambat. Nah, ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Makanya kalau memang kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, ya fastabiqul khairat. Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin arba'as samawati uiddatil muttaqin. Ya, percepat mohon ampun ke Allah dan berharap surga yang lebih luas daripada langit dan bumi ini. Jangan diperlambat berbuat baik gitu ya. Ya mudah-mudahan kita jadi orang yang terinspirasi untuk itu, nggak membuang-buang waktu dan memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bertobat pada Allah ya. Semoga manfaat yang disampaikan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya, jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan komunitas hijabers ya, doakan juga negeri kita tercinta Indonesia ini agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan Allah akan rontokkan orang-orang munafik yang ingin merusak negeri ini ya. Orang kafir, orang yang betul-betul jahat dengan Islam di negeri ini. Ya Allah, satit samla mamazik jam'ahum ya Allah. Allahumma qfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika la yawabu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah. Wa umur buladil muslimina amma fi ayyi makanin kan Allahumma salli umat Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Subhan Bawazir. Insyaallah sampai bertemu di pengajian di sesi selanjutnya. Informasi untuk teman-teman member HC ataupun akhwat yang sudah datang hari ini, untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hampers dari Hijabers Community. Pemenangnya adalah pertanyaan dari Mbak Dwi Rahayu, lalu Mbak Uzi Sastra Dikarta, dan juga Mbak Ucik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Boleh minta tolong dinyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama dulu untuk menutup
sesi pengajian di sore hari ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman komite yang bertugas untuk meng-capture foto, dipersilahkan. Udah Oke, siap semuanya? oke, udah ya. Boleh tolong hitung, Nara? Oke, dari aku ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya, Novi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih teman-teman Jabar semua yang sudah datang hari ini. Insya Allah kita akan ada sesi pengajian akbar lagi di minggu depan. Jangan lupa hadir. Untuk jadwalnya bisa dicek di Instagramnya @hijaberscommunityofficial. Untuk teman-teman yang tadi merasa namanya sudah aku sebutkan sebagai pemenang pertanyaan terbaik, bisa direct message ke Instagramnya HC dengan menyebutkan nama, alamat, dan juga nomor teleponnya. Saya Nara, mewakili teman-teman komite yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan kurang berkenan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.